Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Sylvia dari kelas 12 MIPA A SMA Negeri 1 Sampit. Nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia sederhana yang bisa kita lakukan di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana. Judul dari percobaan ini adalah percobaan efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall, seorang ahli fisika Inggris. Tujuan dari praktikum percobaan efek Tyndall ini adalah agar kita bisa mengelompokkan sebuah campuran itu masuk ke dalam jenis larutan, koloid atau dispersi kasar berdasarkan dari gejala efek Tyndall yang akan kita amati. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan ini adalah 3 buah gelas bening yang sudah berisi air, sebuah sendok, senter, dan juga untuk bahan campurannya ada garam, deterjen, dan pasir. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, sekarang kita akan memulai proses untuk membuat campurannya. Yang pertama kita lakukan adalah menyimpan senter, kemudian menyiapkan 3 gelas yang berisi air bening, kemudian mencampurkan masing-masing bahan campuran yang sudah kita persiapkan ke dalam gelas, dan kemudian kita aduk secara merata. Sendok ini kita gunakan sebagai alat takar dan juga alat pengaduk. Yang pertama akan kita campurkan adalah garam. Sebanyak 1 sendok garam ke dalam gelas pertama. Kemudian diaduk sampai rata. Setelah itu, di dalam gelas kedua kita akan mencampurkan pasir sebanyak 1 sendok. Diaduk secara merata. Dan yang terakhir kita akan mencampurkan deterjen ke dalam gelas terakhir sebanyak 1 sendok makan deterjen dan diaduk secara merata. Setelah ketiga campuran tadi selesai kita buat, sekarang kita akan melakukan pengamatan menggunakan senter dengan latar belakang hitam dan mengamati gejala efek Tyndall apa saja yang bisa kita lihat. Yang pertama akan kita lakukan pengamatan adalah campuran air dan garam. Nah, kita letakkan campuran air dan garam di depan layar hitam, kemudian kita beri sinar senter dari berbagai arah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa campuran air dan garam dapat meneruskan cahaya dari berbagai arah dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan percobaan kepada pasir dan campuran air dan pasir maksud saya. Kemudian kita beri sinar senter. Dan di sini kita bisa melihat bahwa cahaya dari sinar senter ini tidak bisa diteruskan dan tidak ada pantulan partikel yang terlihat. Nah, yang terakhir kita akan melakukan penyinaran terhadap campuran air dan deterjen. Nah, kemudian kita lihat setelah memberikan pantulan sinar kepada campuran air dan deterjen dari berbagai arah, di sini kita bisa melihat bahwa cahaya bisa diteruskan, tetapi tidak sebaik seperti campuran air dan garam tadi. Setelah pengamatan tadi selesai kita lakukan, sekarang kita akan melakukan pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang larutan. Larutan adalah salah satu jenis campuran, yaitu campuran homogen.
terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Larutan berarti campuran zat yang tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, ciri-ciri dari larutan itu adalah bersifat homogen, partikelnya kecil, kemudian terdiri dari satu fase, bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Nah, yang kedua yaitu suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen. Bedanya, suspensi masih dapat terlihat antar komponennya, masih dapat dilihat tanpa mikroskop, dan lama-lama zat tersuspensi dapat mengendap. Ciri-ciri dari suspensi ini adalah bersifat heterogen, terdiri dari dua fase, bersifat tidak stabil dan dapat disaring. Dan yang terakhir, koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Sekilas mirip seperti larutan, tapi komponen penyusunnya masih dapat terlihat dengan mikroskop. Biasanya keruh. Dan ciri-ciri dari koloid ini adalah terlihat homogen tetapi bersifat heterogen jika dilihat dengan mikroskop ultra, terdiri dari dua fase, umumnya bersifat stabil, tidak dapat disaring tetapi dapat disaring dengan penyaring ultra. Dapat kita ambil dari praktikum efek Tyndall kali ini adalah campuran air dan garam termasuk ke dalam jenis larutan karena dia bisa meneruskan cahaya dan memenuhi ciri-ciri dari sebuah larutan. Kemudian, campuran air dan sabun termasuk ke dalam koloid karena dia bisa menghamburkan cahaya dan memenuhi ciri-ciri campuran koloid. Dan yang terakhir, campuran dari pasir dan air adalah termasuk suspensi karena dia tidak bisa meneruskan ataupun menghamburkan cahaya. Tadi praktikum dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.